Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan debit. Kita langsung saja ke contoh debit air yang sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soalnya ya. Jadi, contoh yang pertama itu sebuah pintu bendungan mengalirkan air sebanyak 1200 desimeter kubik dalam waktu 3 detik. Berapakah debit air pada pintu bendungan tersebut? Kita jawab, jadi kalau dalam soal cerita itu kita harus tahu dulu apa yang diketahui dari soal tersebut. Nah, jadi yang pertama kita tulis dulu diketahui. Di sini ibu singkat menjadi dik. Nah, jadi apa yang diketahui dari soal tersebut? Yang pertama itu sebuah pintu bendungan mengalirkan air sebanyak 1200 desimeter kubik. Nah, untuk menentukannya, di sini kita lihat satuannya. Nah, di sini satuannya desimeter kubik. Kalau satuannya desimeter kubik berarti 1200 di sini sebagai volume. Kemudian kita tulis V sama dengan 1200 desimeter kubik. V di sini itu adalah volume. Kemudian yang diketahui berikutnya itu ada waktu dalam 3 detik. Nah, di sini berarti waktunya itu sama dengan 3 detik. Maka kita tulis T sama dengan 3 detik. Nah, T di sini itu dilambangkan sebagai waktu. Jadi kita tulis saja T sama dengan 3 detik. Selanjutnya yang ditanyakan. Di sini ibu singkat menjadi DIT. Nah, sekarang apa sih yang ditanya? Jadi yang ditanya itu berapakah debit air pada pintu bendungan tersebut? Berarti di sini yang ditanyakan itu adalah debit. Kita tulis debit. Kemudian penyelesaiannya. Nah, di sini kan karena yang ditanya itu debit, maka rumus debit di sini debit sama dengan V per T. V sebagai volume dan T itu dilambangkan sebagai waktu. Jadi volume per waktu. V-nya 1200, kemudian T-nya sama dengan 3 detik. Tinggal kita masukkan nilainya, jadi 1200 desimeter kubik per 3 detik. 1200 ini sebagai volume, dan T di sini itu 3 detik. Nah, sekarang tinggal kita bagi, jadi 1200 dibagi 3, sama dengan 400. Kemudian satuannya desimeter kubik per detik. Jadi kesimpulannya, debit air pada pintu bendungan adalah 400 desimeter kubik per detik. Kita lanjut contoh yang kedua. Debit air yang keluar dari sebuah keran adalah 0,8 liter per detik. Jika sebuah bak mandi memiliki volume 160 liter, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengisi bak tersebut sampai penuh? Yang pertama kita tulis dulu apa yang diketahui. Jadi kita tulis dik. Nah, jadi yang diketahui apa? Kita baca soal lagi. Debit air yang keluar dari sebuah keran adalah 0,8 liter per detik. Nah, di sini berarti debitnya sama dengan 0,8 liter per detik. Maka kita tulis debit sama dengan 0,8 liter per detik. Selanjutnya, yang diketahui itu sebuah bak mandi memiliki volume 160 liter. Maka kita tulis V sama dengan 160 liter. V di sini untuk volume. Selanjutnya,
apa yang ditanya. Jadi yang ditanya itu berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengisi bak tersebut sampai penuh. Jadi yang ditanya itu berarti adalah waktu. Kemudian kita tulis did, karena waktu itu dilambangkan dengan huruf T, maka yang ditanya adalah T. Penyelesaian. Nah, penyelesaiannya, karena yang ditanya adalah waktu, maka rumusnya T sama dengan V per debit. Perlu kalian ingat, jadi kalau untuk mencari waktu dalam debit itu rumusnya V per debit atau V dibagi dengan debit. Nah, sekarang karena nilai V-nya sudah ada, kemudian debit juga sudah ada, tinggal kita masukkan. Jadi sama dengan 160 liter per 0,8 liter per detik. V-nya sama dengan 160 liter, kemudian debitnya 0,8 liter per detik. Nah, sekarang kita bagi 160 dibagi dengan 0,8, maka hasilnya sama dengan 200 detik. Karena yang ditanya waktu, maka satuannya itu detik. Jadi di sini liter dan di sini liter, maka kita coret. Maka sisanya adalah detik. 200 detik. Kemudian kalau kita ubah ke menit, ya jadi sama dengan 3 menit 20 detik. Kemudian kita buat kesimpulannya. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengisi bak sampai penuh adalah 3 menit 20 detik. Soal ketiga, debit air yang keluar dari sebuah keran adalah 5 liter per menit. Jika waktu yang diperlukan untuk mengisi sebuah kolam sampai penuh adalah 2 jam, berapakah volume air dalam kolam tersebut? Nah, seperti dengan soal sebelumnya, kita tulis dulu yang diketahui. Jadi yang diketahui dalam soal itu adalah debit. Debitnya sama dengan 5 liter per menit. Kita tulis debit sama dengan 5 liter per menit. Jika waktu yang diperlukan untuk mengisi sebuah kolam sampai penuh adalah 2 jam, nah 2 jam di sini adalah waktu. Kemudian kita tulis T sama dengan 2 jam. Nah, sebelum kita masuk pada yang ditanyakan, kita lihat dulu satuannya. Di sini satuannya menit. Kemudian waktunya di sini adalah jam. Maka waktu di sini kita sesuaikan dengan ini. Dari jam ini kita ubah menjadi menit. Jadi sama dengan 2 dikali 60 menit. Sama dengan 2 dikali 60, 120 menit. Sekarang kita lanjut apa yang ditanyakan. Di berapakah volume air dalam kolam tersebut? Jadi yang ditanya adalah P. P di sini dilambangkan sebagai volume. Kemudian penyelesaiannya. Nah, untuk mencari volume itu rumusnya P sama dengan debit dikali T. Perlu diingat ya. Jadi kalau untuk mencari volume rumusnya debit dikali T. Tinggal kita masukkan jadi 5 liter per menit dikali 120 menit. Jadi debitnya 5 liter per menit, kemudian T-nya atau waktu 120 menit. 5 dikali 120 itu sama dengan 600 liter. Kenapa satuannya liter? Karena yang ditanya itu volume. Jadi satuan volume itu adalah liter. Kemudian kesimpulannya adalah, jadi volume air dalam kolam tersebut adalah 600 liter. Contoh yang terakhir, anggota pemadam kebakaran memadamkan api selama 15 menit. Mereka menggunakan 2 selang yang masing-masing mengeluarkan air dengan debit 20 liter per detik dan 30 liter per detik. Berapa volume air yang dikeluarkan seluruhnya? Kita tulis dulu yang diketahui. Sekarang perhatikan soalnya.
Anggota pemadam kebakaran memadamkan api selama 15 menit. Nah, berarti di sini waktunya adalah 15 menit. Kita bisa lihat dari satuannya. Jadi satuannya itu menit, berarti itu adalah waktu. Kita tulis T sama dengan 15 menit. Kemudian, dua selang yang masing-masing mengeluarkan air dengan debit 20 liter per detik dan 30 liter per detik. Kita lihat satuannya, liter per detik. Berarti ini adalah satuan dari debit. Berarti 20 liter per detik dan 30 liter per detik itu adalah debit. Jadi di sini pemadamnya itu menggunakan dua selang dalam waktu yang sama. Karena waktunya sama, maka debit kedua selang tersebut dapat kita jumlahkan. Jadi debitnya di sini sama dengan 20 liter per detik ditambah 30 liter per detik. Sama dengan 50 liter per detik. Nah, sekarang perhatikan di sini 50 liter per detik. Kemudian di sini satuannya menit. Nah, ini harus disamakan dulu. Jadi waktu di sini harus menyesuaikan dengan debit. Karena di sini detik, maka di sini juga harus kita ubah menjadi detik. Karena 1 menit itu sama dengan 60 detik, maka 15 menit sama dengan 15 dikali 60 detik sama dengan 900 detik. Karena sekarang satuannya sudah sama, di sini detik dan di sini detik, maka kita lanjut dengan apa yang ditanya. Berapa volume air yang dikeluarkan seluruhnya? Berarti yang ditanya adalah volume. Jadi P sama dengan titik-titik. Kemudian penyelesaiannya, karena yang ditanya itu volume, maka rumusnya adalah volume sama dengan debit dikali T atau waktu. Karena debitnya sudah ada dan T-nya juga sudah ada, maka tinggal kita masukkan. Jadi 50 liter per detik dikali 900 detik. 50 liter per detik ini adalah debit. Kemudian yang 900 detik adalah T. Sekarang kita kalikan. 50 dikali 900 sama dengan 45.000 liter. Satuannya liter karena yang ditanya adalah volume. Jadi satuan volume itu adalah liter. Kemudian kesimpulannya, jadi volume air yang dikeluarkan seluruhnya adalah 45.000 liter. Sekarang kerjakan latihan 7 halaman 49 nomor 2, 4, dan 6. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.